Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina maw'atal iradah wa yusijuhum ila sulukis sabil sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kullu rasmin wa adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas tentang adab salat. Salat adalah ibadah tertinggi, oleh-oleh istimewa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj. Makanya salat dikatakan as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu sama dengan mi'rajnya orang mukmin. Dikatakan bukan muslim tapi mukmin. Masih membahas tentang persiapan-persiapan menghadap tentang salat. Wastawi qa'imah. Jejak saat ketika berdiri menghadap salat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menghika Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dawuhipun Allah taala sanjangipun aku gawe jin karo menungsa illa liya'budun kecuali kanggo ibadah. Yen orang ibadah ya berarti orang kudu menungsa kudu jin. Jadi gawe jin makhluk sing arane jin karo menungsa niku semata-mata kanggo ibadah maring Gusti Allah. Illa liya'budun. Sementara ibadah itu banyak sekali. Tapi ada satu hal ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah sembahyang. Salat yang sudah ditentukan waktunya dan juga sudah ditentukan setiap tindak tanduk dan perilakunya. Jadi Allah merentah kulon jenengan kabeh niku wa aqimis shalah li zikri. Salat niku kanggo eling maring aku. Jadi persiapan-persiapan sholat ini memang perlu kita pelajari sematang-matangnya. Bukan hanya sekedar sah, rukun sahnya saja. Bukan sekedar batal sholatnya saja. Bukan sekedar sunah-sunahnya saja. Tapi lebih dari itu, sholat makna yang paling terdalam adalah sholat yang bagaimana sehingga kita bisa mencapai derajat orang mukmin di mana dikatakan as-sholatu mi'rajul mukmin. Salat niku mi'raje wong mukmin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang diperintahkan untuk ibadah. Menurut Imam Ghazali dalam Niat Sadah kitabnya, manusia itu ibarat negara, miniatur negara. Dalam negara itu punya aparat-aparat atau seperangkatnya. Kita ini menuju kepada Allah. Sholat itu menuju kepada Allah. Bukan hanya bercakap-cakap semata, tapi seperti halnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat itu membawa raga dan ruhnya. Begitu juga dengan orang mukmin. Ketika mi'raj harus membawa raga dan ruhnya. Bagaimana kita bisa mencapai derajat mukmin tersebut hingga bisa mencapai mi'raj tersebut? Manusia kita harus menyadari dulu hakikat kita sebagai manusia. Kita akan menuju negara di mana Allah berada. Umpan dituju orang ngerti yang mesti keda. Jadi harus tahu di mana dulu Allah. Allah mungkin nggak alamat. Cara ilmu hakikat itu Gusti Allah itu alamatnya desanya alam kubur.
kecamatannya alam barzah, kabupatennya alam akhirat, provinsine padang mahsyar, negaranya niku negara alam bako. Nah, negara manusia ini akan menuju ke negara alam bako, di mana kita berasal. Asal kita di surga, bukan di bumi. Kita pulang ke sana. Ini harus melalui 5 desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Jadi alamat Allah ada di dalam, di alamat desa alam kubur, kecamatannya alam barzah, kabupatennya alam akhirat, provinsinya padang mahsyar, negaranya alam bako, alam kelangsungan, di mana hanya Allah yang bisa bertemu dengan hamba yang soleh tersebut. Dimana seperti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini yang dinamanya puncak kesadaran paling tinggi. Sholat yang benar-benar membawa sadar antara ruh dan jasadnya seperti baginda, bukan hanya ruhnya saja, bukan hanya jasadnya saja, bukan hanya bicara tentang soal batal dan sholat, batal dan rukun-rukunnya saja, tapi lebih dari itu. Sholat yang bagaimana? Karena pada saat kita berdiri, iman wastawi, iman tadi, jejak ngadeg, itu berdasarkan surat As-Su'ar. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat kita ngadeg, berdiri, nah, kalau diterjemahkan suatu hari nanti, tapi ini Al-Quran relevan, kapan waktunya pasti akan terjadi, sampai kapanpun. Pada saat itu wala yang fa'u malun wala banun, tidak ada manfaat, tidak ada orang guna apa-apa antara hartamu dan anak istrimu. Wis ngadeg kudu kalen karo urusan duniawiyah. Yen wis ngadeg jejeg salat, ya, wastawi iman, wis kalen kabeh urusan-urusan dunia. Sebab apa? Kecuali orang-orang man atawaha biqalbin salim. Illa man atawaha biqalbin salim. Ayat terusnya itu mengatakan seperti itu. Jadi wong sing ngadep maring Gusti Allah niku syaratnya mung siji, biqalbin salim. Kolbun yang bersih. Kita harus tahu kolbun itu seperti apa. Bukan hanya sekedar tentang terjemah tentang hati yang seperti dikatakan hadis-hadis pada umumnya. Sementara Imam Ghazali menjadikan 2 perkara, hati fisik dan hati yang punya sifat robbaniyah. Di dalam fisodri, di dalam dadamu itu terdapat segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasad, wa idzal fasadat fasadat jasad. Nah, di dalam dadamu itu terdapat segumpal daging. Daging itulah yang dinamakan kolbun. Nah, kolbun sendiri ini bukan barang katon. Dia punya kelembutan, selembut-lembutnya, sampai lembut nemen ora bisa dimeh. Setipis-tipisnya, saking tipisnya tidak bisa dideleng. Kalau namanya kolbun itu bukan hanya perkara hati saja, tapi lebih dari dalam itu. Karena di dalam dada itu terdapat detak. Nah, kolbun itu di dalam detak tersebut, karena di dalam detak itu terdapat nyawa. Karena di dalam nyawa tersebut ada jiwamu. Di dalam jiwamu tersebut ada rasamu. Semuanya terkumpul di situ. Itulah modal utama kita menghadap Ata Allah biqalbin salim. Hati yang bersih modalnya itu memahami kolbun itu sendiri. Bukan dek, bukan jantung dan sebagainya, bukan. Nah, dalam negara manusia, kolbun itu ibarat raja, presidennya yang memimpin kita di alam manusia ini sendiri. Bukan alam semesta, tapi alam manusia pada diri kita sendiri. Kolbun itu raja, raja yang menguasai semuanya. Apabila rajanya rusak, maka rakyatnya pun rusak. Apabila rajanya benar, insya Allah semua anggota, baik tangan, mata, telinga, semuanya benar semua. Perangkat yang lainnya dalam diri manusia ada Perdana Menteri.
Di sini diibaratkan oleh Imam Ghazali, Perdana Menteri itu adalah akal pikiran. Ini bagian dari kolbun itu sendiri. Seperti bidak catur. Perdana Menteri itu bisa maju sebebas mungkin. Bisa mundur sebebas mungkin. Bisa makan, bisa melindungi raja. Pun dengan akal kita. Suka-suka dia. Mau berpikir bagaimana itu terserah kulon jenengan kabeh sing bisa kerasa. Kita perlu tahu tentang mana hal yang buruk dan mana hal yang baik. Dan akal inilah modal utama kita belajar agama. Karena tanpa tersebut, maka kita akan tereseok-seok. Nah, karena akal ini juga seperti kolbun, punya titik latifah yang lembutnya tidak bisa dilihat, yang tipisnya juga tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Dan yang bisa merasakan itu dirimu sendiri, diri kita sendiri. Inilah Perdana Menteri. Bahaya ini Perdana Menteri, karena akan tercampur dengan nafsu-nafsu yang sangat menggila. Makanya perintahnya baginda Nabi, bagaimana cara kita mengendalikan nafsu, bukan malah membuang nafsu. Karena tanpa nafsu, mustahil manusia memiliki hub atau cinta. Perangkat yang ketiga, seperti negara. Negara punya badan intelijen. Manusia pun memiliki. Intelijen dalam diri manusia itu ada 5. Yang pertama, panca indera atau indera penglihat, mata. Ini intelijen. Ibarat manusia itu dimanusiakan itu intelijen, itu mata sebagai intelijen. Mata ini melihat dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur, mata ini akan membaca setiap apa yang kita lihat. Apapun itu. Nah, dari intelijen tersebut, laporan dari mata tersebut akan diteruskan ke akal pikiran. Ketika kita nyekrol HP misalnya, ini melihat sesuatu hal yang berbau maksiat. Bagaimana akal pikiran kita? Kalau akal pikiran kita sesuai syariat, maka akan stop. Ini dilarang oleh syariat agama. Ternyata ada ceramah-ceramah hanya beberapa menit. Ketika kita scroll, ini boleh dilakukan oleh semua indera-indera semuanya. Nah, ini akan dari akal pikiran akan disambungkan, diteruskan ke hati. Kalau itu baik dan sesuai syara atau sesuai syariat, maka akan diteruskan. Tapi kalau tidak baik kok diteruskan, berarti akal pikiran kita yang tidak benar. Nah, makanya ini antara syariat, thariqat dan hakikat harus jadi satu. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Belajar bukan hanya cuma syariat saja. Belajar bukan cuma sampai thariqat saja. Belajar bukan hanya cuma hakikat saja. Semuanya harus nyambung. Karena nanti ketika kita menghadap kepada Allah seperti baginda, ya hei orang-orang yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang yang soleh itu orang yang bersih hatinya. Bukan orang yang dipanggil Allah atau dipanggil Nabi saat Isra Mi'raj itu bukan orang yang ahli sholat. Bukan orang yang ahli zikir. Orang soleh, orang yang bersih hatinya. Dan kita tidak tahu siapa orang yang bersih hatinya. Itu adalah pilihan Allah. Tapi hati mencerminkan perilaku di fisik kita. Tapi kadang-kadang mata bisa tertipu oleh fisik-fisik yang berjana. Jadi bagaimana mungkin kita harus menekan hati kita atau kolbun kita untuk supaya berbuat baik. Aparat yang selanjutnya atau intelijen yang selanjutnya, indera pendengar. Ini telinga setiap 24 jam akan mendengarkan apa-apa yang masuk berita dari sana, yang dibawa setan atau yang dibawa malaikat, baik dari istri kita, baik dari anak-anak kita. Masuk apa saja boleh, karena memang sifatnya telinga itu untuk mendengarkan, gunanya untuk mendengarkan. Tapi bagaimana telinga kita ini melaporkan kepada
Perdana Menteri dan Perdana Menteri melaporkan kepada Raja atau Kolbun tadi, ya tergantung kita sendiri. Mana yang boleh diceritakan dan mana yang boleh didengar, mana yang boleh kita buang. Jangan sampai sesuatu hal yang dilarang oleh syara kemudian disampaikan kepada Perdana Menteri atau akal pikiran, direspon oleh akal pikiran menjadi sesuatu yang benar. Contohnya hibah. Ketika hibah itu tidak benar atau tidak baik, maka lebih baik kita tinggalkan. Ya karena hibah sudah pada umumnya setiap orang, nggak kiai, orang guru, orang ustadz, orang siapa, hibah itu sudah hal pada umumnya. Tinggal kita meresponnya, bagaimana hibah itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Kalau menceritakan keburukan orang lain, semaksimal mungkin kita untuk menjadikan supaya mengingat-ingat kebaikan. Karena apa? 1000 kebaikan akan kalah dengan satu kesalahan. Jadi hati kita perlu condong terhadap berprasangka buruk, berprasangka baik terhadap manusia yang lain. Itu susahnya minta ampun. Kalau tanpa sering belajar ilmu, ngaji, atau sering-sering tidak memoles hati, mungkin mustahil untuk menjadi kolbun yang saleh. Nah, pada saat kok iman tadi berdiri, kita sejenak melupakan anak istri atau segala urusan-urusan yang berbau dunia. Kemudian ada pancara indera untuk menghirup, mencium atau perasa, kulit. Aparat selanjutnya bendahara. Negara punya bendahara namanya sekretaris keuangan. Di manusia namanya juga ada bendahara yang diibaratkan menurut Imam Ghazali itu nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu cenderung ingin memperkaya diri, ingin menguasai diri supaya terlihat wah di depan manusia lain. Ini nafsu syahwat, perlu dikendalikan. Aparat yang lain, nafsu hodok, ini seperti aparat militer. Pekerjaannya ingin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik dari manusia-manusia yang lainnya. Ini nafsu syahwat dan nafsu hodok. Ini bagian dari 4 nafsu yang ada pada diri manusia. Nafsu amal, nafsu alwama, nafsu sufia, dan nafsu mutmainah. Ini di antara 4 nafsu ini. Kemudian yang lain adalah anggota atau rakyat. Nah, mata tadi adalah intelijen, sementara tangan dan kaki adalah rakyatnya manusia. Ini yang akan mengerjakan untuk mencuri, untuk mengambil hal-hal yang baik, atau untuk melangkah yang baik. Ini rakyat sesuai perintah ada dalam diri kita sendiri. Nah ini, negara manusia ini akan menuju kepada negara alam bako. Saat sholat benar-benar harus khusyuk, artinya pikiran kita atau akal pikiran kita harus satu fokus. Karena pada dalam diri manusia itu ada 5 unsur. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah ruh atau nyawa, dan yang kelima adalah jiwa. Yang kelima ini harus jadi satu, tidak boleh terpisah-pisah, supaya menghadap pada Allah berikut dengan jasad dan ruhnya. Tanpa itu semua mustahil kita akan menghadap pada Allah. Wa'lam lan ngerti sira annallaha ta'ala satuhune Gusti Allah ta'ala mutaliku iku ningali Allah ta'ala ala sarirotika ingatase rahasia-rahasia di dalam diri kita yang disembunyikan diri kita. Wa nadhirun lan ningali sapa Allah ila qalbika marang atine sira kabeh. Di dalam hati itu bisa keluar kata-kata sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Ya, seperti 2 minggu yang kemarin dicontohkan bahwa Al-Quran
Itu ada dua, Al-Quran Hakim dan Al-Quran Qadim. Salah satu madhab dari fikih Imam Ahmad bin Hanbal berjuang mati-matian demi menegakkan bahwa Al-Quran Qadim itu bukan makhluk. Dia dipenjara, rela dipenjara hanya demi menyelamatkan itu saja. Karena Al-Quran yang ada dalam diri kita sendiri, Iqra kitabaka, baca yang bisa dibaca dalam diri kita sendiri itu adalah Al-Quran yang sesungguhnya. Keluarnya ya seperti apa yang kita baca, seperti kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, sejarah, hati pun bisa menceritakan sejarah, mengingat-ingat masa lalu kita. Barangkali masa lalu kita punya sesuatu yang tidak baik. Begitu juga, tapi Allah Maha Pengampun. Di dalam Al-Quran ada kisah tentang Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Dalam hati kita gerentes. Ini Al-Quran yang sesungguhnya. Bila harfin wala sautin. Di dalam dada tersebut itu tidak ada kitabnya, tidak ada tulisannya, laka bukunya, tapi kok bisa dibaca. Makanya la ilaha illallah iku miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah, yang syair yang kita sering kumandangkan. Kuncinya swarga itu la ilaha illallah. Kayak dene kita punya kunci, wong duwe kunci, anak kuncine mesti anak golongane. Orang mungkin duwe kunci ora anak golongane. Kan gua apa kunci ini? Nah ini kuncinya swarga la ilaha illallah. Apakah kunci tok? Ya pasti anak golongane. Di mana lubang tersebut untuk kita membuka? Nah, makanya dalam syair dikatakan Al-Quran Qadim wahyu minulia. Quran itu wahyu yang sangat mulia, tanpa tinulis bisa dibaca. Iku jangan luas kita dan tancepakan injero dada. La ilaha itu hanya penekutkan saja, keyakinan kita saja secara syariat. Tapi yang sesungguhnya yang ditancapkan itu adalah lafaz Allah, Allah, Allah dalam diri. Makanya dalam teori Thariqat itu cara membuka kuncinya itu macam-macam. Ada yang mengatakan dari pertemuannya tulang depan ini dada ya, ditarik ke atas menuju leher. La ilaha illallah hayyum maujud. La ilaha illallah. Illallahnya itu ditancapkan dalam hati. Itu kunci. Dan yang terakhir la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Makanya ada teori-teori zikir ketika geleng-geleng kepala yang sampai ya kayak tak beraturan. Itu memang seperti itu. Kadangkala kita menilai orang-orang seperti itu malah ini dikir apa edan apa orang. Sebenarnya yang edan itu kita. Orang dikir kok dipermasalahkan. Metodenya saja yang berbeda. Orang yang tidak mau berdikir malah diselamatkan, tidak pernah disalahkan. Ini dalam ilmu Thariqah. Ya kenapa? Ketika Allah sudah melihat dan membaca yang ada dalam diri kita sendiri, fa innama yataqabbalu, maka angin mestine nerima Allahu sapa Allah min sholatika saking sholate kulun jenengan kabeh biqadri khusuika kelawan kira-kirane khusyuk. Makanya dawe Allah itu sangat sungguh beruntung bagi orang-orang yang melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Nah khusyuk ini diperoleh itu sangat susah sekali. Akal pikiran kita dengan hati kita itu kadang tidak sinkron. Inginnya loncat ke sana, lari ke sana. Ini bukan hal umum lagi. Semua hampir rata manusia yang lalai itu meninggalkan hal tersebut.
Bolak-balik dikatakan sholat itu yang digerakkan itu badannya. Yang dibaca itu, bacaan-bacaan itu yang bekerja itu mulutnya. Kemudian yang menghadap kepada Allah adalah hatinya. Ini hati. Bagaimana kita bisa mempelajari hati dan terbebas dari sifat-sifat yang dibenci atau yang tidak disukai oleh Allah, yaitu penyakit hati. Ini penyakit hati itu sangat banyak sekali. Ngobatinya itu perlu waktu yang sangat panjang. Jadi Allah menerima sholat kita itu saat kita berproses dalam kekhusyuan kita, sejauh mana kita itu berusaha untuk mencapai khusyuk. Wahuduika lan ketenangan saat kita menghadap kepada Allah, saat kita mau sholat. Watawaduika lan tawadune kita terhadap Allah, dan yang terakhir watadoruika rasa inane kulon jenengan kabeh ning ngersane Gusti Allah. Kulon niku enggak duwe apa-apa Gusti Allah. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Pengine ya fi ahsanin takwim, bukan sumarodnahu asfala safari. Jadi manusia yang sempurna, insan kami seperti yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang sangat penting sekali. Mampukah kita mencapai derajat mukmin? Kalau orang Muslim banyak, tapi munggah setitik jadi wong mukmin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, kan begitu dalam khutbah. Ini yang disebut ada mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Kita mau sampai mana ini? Hanya status muslim saja, kok tidak gelem munggah di status orang mukmin, orang yang beriman. Beriman yang bagaimana? Iman itu juga pakai hati. Yang bisa merasakan iman enggaknya itu yang jenengan DWKP. Percaya Allah ada. Semua orang insya Allah percaya kabeh. Tapi kok gak gelem goleti gimana kau? Jadi ketika menghadap pada Allah saat ngadeg itu jangan pernah sedikit pun kita terlintas memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang perlu dibawa saat kita sholat. Wadadoruka, merasa hina di hadapan Allah. Wa'buduhu lan ngibadah sira kabeh ing Allah. Fi sholatika ing dalam sholat sira kabeh itu nggawa ilmu sing aranane ihsan. Ada rukun Islam, ada rukun iman, dan juga ada ihsan. Apa itu ihsan? Sering kita dengar. Ka'annaka tarohu. Kaya-kaya kula jenengan kabeh ibadah maring Gusti Allah niku weruh Gusti Allah. Wa illam takun mangka lamun ora ana sira iku ningali sira kabeh tarohu ing Allah, fa innahu mangka sak temene Allah yaraka iku ningali sira kabeh. Jadi kaya-kaya dengan Gusti Allah yang merasa memang nggak mampu melihat Allah baik dengan mata hatimu yang sudah bersiapkan, karena hati itu iman itu adanya di hati. Iman itu bukan hanya sekedar kita melaksanakan apa yang diperintahkan secara syarat, tapi iman itu ada 4. Rasa, terasa, rumangsa, lan bisa ngerasakan. Makanya sing diarani bisike hati iku iman. Iman itu bisiknya hati. Ketika kita sujud, ketika kita berbisik, makanya diperintahkan nggak pakai bacaan yang sangat keras, lirih. Karena ketika kita sujud, menurut ilmu tasawuf, langit yang ada di langit 7 itu bergejolak. Beda dengan kita membaca Subhana Rabbiyal A'la dengan suara yang jahar. Makanya perintahnya dengan suara yang lirih. Nah, ini yang dimaksud dengan qaiman. Modal qaiman itu berapa menit sih kita itu berdiri? Ketika akan dari berdiri sampai dengan takbiratul ihram,
Ini paling sedikit, tapi persiapan ilmu yang harus disiapkan saat seperti itu bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun. Ini perlu proses yang sangat panjang, perlu mengkaji bukan sekedar ilmu fikih saja, tapi mengkaji tentang ilmu-ilmu tasawuf, ilmu hati, bagaimana akhlak kita terhadap Allah, bagaimana akhlak kita terhadap sesama manusia. Dan hati kita semua adalah sejujur-jujurnya kita. Gak ada yang tahu cuma kita. Fa ilam yahdur, mangka lamun ora hadir kol buka opo atine siro saat kok iman tersebut, saat ngadeg kok atine ora bisa hadir, takutik wis badal wis mau disenjatani kelawan donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, ditambah maning kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai minal jinnati wan nas, kok tetep ora hadir. Nah, ini ana sing salah ning atine kula jenengan kabeh. Walam taskun lan ora anteng jawari huka opo piro-piro anggota badani sira kabeh likusuri makrifatika, sebab niku kurange makrifat maring Gusti Allah, kurang ngerti pemahaman ilmune, luru ilmune mandek, padahal perintah Kanjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, golek ilmu sing ayunan tekan liang lahat. Wong urip 24 jam itu diperintahne itu kon luru ilmu. Umpan luru pan ngadep karo Gusti Allah niku malah golekine Gusti Allah. Golekine niku ilmune piye carane bisa sampai maring Gusti Allah. Likusuri ma'rifatika, krono kurang makrifate sira kabeh ing Allah bijalalillahi ta'ala iku ing keagungane Gusti Allah. Kita kurang memahami keagungannya Gusti Allah, belum pernah bisa menyadari tentang kehadiran Allah dalam tubuh kita. Jadi antara mata, panca indera atau intelijen yang kita miliki, akal, perdana menteri, hati, sampai dengan rakyat-rakyatnya bersatu padu menjadi satu bagian untuk menghadap kepada Allah. Yang 5 tadi, unsur pokok yang 5 tadi. Karena memang kolbun ini adalah pusat sentralnya manusia, itu ada di sini. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa. Gelem gak gelem, itulah bagian dari jasad kita. Inti yang paling dalam, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang pilihan Allah. Makanya kita sering disuruh untuk selalu supaya atine gampang tersentuh, menyayangi sesama, sering berbagi supaya tersentuh. Apalagi orang-orang yang punya lebih dari harta. Orang yang kurang harta pun tetap harus belajar menyayangi, karena ada istilah di bawah langit ada langit. Ada di bawah bumi ada bumi lagi, di atas langit ada langit lagi. Gak semuanya sama seperti kita. Karena hakikatnya itu antara kita dengan manusia lain itu satu-satu. Kita itu satu. Kalau secara lebih tinggi lagi, la maujudan ila maujudullah. Di dunia alam semesta ini tidak ada maujud kecuali wujudnya Allah. Kadang-kadang kebalik. Allah itu ada karena kita nyebut, tapi ketika kita nggak nyebut nama Allah, ya Allah nggak ada. Ini hati-hati. Kita percaya Allah itu wujud, tapi nggak jarang nyebut. Ini yang perlu kita pertanyakan dalam hati. Karena 20 sifat wajibnya Allah itu dibawa manusia dari lahir sampai nanti kita mati. Di-stop dengan 7 sifat yang terakhir. Allah punya kuasa, manusia juga punya kuasa. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Kudrat.
Tapi di-stop oleh sifat yang 7 terakhir, qadiron. Kita kuasa karena dikuasai oleh Allah, yang bisa menguasai Allah. Irodat, berkehendak. Manusia juga punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Tapi kehendak kita itu adalah kehendak Allah. Nah, sekali lagi, modal utama kita menghadap kepada Allah adalah hati. Bagaimana kita belajar supaya hati kita itu benar-benar hidup. Karena Imam Ghazali membagi tingkatan hati itu menjadi 3 bagian. Hati yang hidup, hati yang marid atau sakit, dan hati yang mati. Hati yang mati ini sering menipu diri kita sendiri. Alih-alih gelem ngeringokna nasihate wong liya, tapi merasa dirinya sudah paling pinter sendiri, itu termasuk bagian hati yang sakit. Ini hati-hati. Karena memang hati tidak bisa digoroi. Dan itu bisa direnungkan ketika saat kita sendirian. Merasa, bercermin, makanya ada istilah mengatakan bercerminlah pada diri kita sendiri. Faqadir anna rajulan sholihan. Nah, seperti 2 minggu yang lalu, ketika kita merasa dilihat oleh Allah, itu seperti halnya kita itu sholat kita itu sedang dilihat oleh orang lain. Maka penting supaya hati kita itu bisa hadir, merasa dilihat oleh yang lain. Ini penting sekali. Jadi kolbun itu sebuah titik yang lembut, atau bahasa Arab latifah, itu ada beberapa dirasakan dalam tubuh manusia. Atau dalam ilmu Thariqat, kalau dalam ilmu Thariqat Alawiyan ada 12 titik yang akan bisa merasakan. Kalau dalam ilmu Naqsabandi atau Qadiriyah Naqsabandiyah ada 7 titik latifah. Disitulah kita bisa mampu enggaknya untuk menghadap kepada Allah. Dan itu tidak bisa sembarangan orang. Hanya yang bisa merasakan. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.